Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Bu Safa dan juga mungkin teman-teman yang mengklik video saya ini. Perkenalkan nama saya Revan Dimonata. Saya memiliki NIM dengan nomor 102.022.500.28. Dan saya berasal dari S1 Prodi S1 Sistem Informasi dengan Fakultas Rekayasa Industri. Nah, pada kesempatan kali ini itu saya akan mendemonstrasikan suatu tugas yang mengimplementasikan bagaimana cara kerja Data Control Language atau DCL itu dengan itu pengaplikasiannya dengan CLI, Command Line Interface. Nah, oke, jadi buat video ini itu saya akan membahas bagaimana pembuatan usernya itu, mulai dari pembuatan user sama passwordnya, kemudian bagaimana pemberian hak akses untuk setiap usernya, kemudian bagaimana pengujian daripada skenario untuk setiap hak akses yang dilakukan kepada usernya gitu. Kemudian terakhir itu saya akan membahas bagaimana penyambutan daripada hak akses dan auditnya itu gimana, efek daripada pencabutan aksesnya. Kemudian saya juga akan menampilkan grants daripada setiap user nantinya. Oke, ini buat task yang pertama. Mungkin pertama-tama kita bakal membahas mengenai DDL sama DML, di mana ini merupakan materi dasar, materi awal yang merupakan eh, apa ya, basic lah, basic untuk membuat sebuah database atau table beserta entitasnya, di mana pada case ini itu kita membuat sebuah database yang bernama DB atau singkatannya database kampus dengan NIM saya sendiri. Oke, di sini dia database-nya itu punya tiga tabel teman-teman. Yang pertama itu ada mahasiswa dengan entitasnya ada NIM, nama jurusan, angkatan, dan juga IPK. Kemudian di tabel yang kedua itu ada yang namanya mata kuliah, tabel yang ketiga ada nilai. Ini diikuti dengan entitas-entitasnya. Nah, kebetulan itu saya sudah menyiapkan eh, apa namanya? Sudah menyiapkan query daripada DML dan DML yang sudah diperintahkan gitu daripada tugasnya. Nah, di sini udah ada tabel mahasiswa, kemudian sebelumnya juga saya udah run ini query daripada DDL sama DML-nya gitu. Kemudian di sini juga sudah dilengkapi dengan foreign key-nya untuk setiap tabelnya gitu yang berhubungan dengan setiap primary key daripada tabel yang di atas ini gitu. Oke, di sini juga saya sudah mengisi dengan DML, di mana di sini saya menyediakan sebanyak 5 pokok data dan ini merupakan minimal daripada tugas gitu. Oke, mungkin kita bakal lanjut ke ini ke Laragon sebagai GUI daripada tugas ini gitu, karena saya menggunakan OS Windows, makanya kita menggunakan Laragon gitu. Oke, di sini kita masuk dulu ke dalam terminal rootnya. Nah, ini buat sintaksnya MySQL minu root. Kita enter. Nah, sekarang sesuai dengan tugas yang pertama, itu kita harus bikin user gitu. User beserta passwordnya. Oke, eh, di sini kita create user. Buat sintaksnya kayak gini teman-teman. Create user, kemudian disertai dengan kutip satu. Nah, nama usernya mungkin saya bakal kasih Rayvan. Kemudian kita kasih kutip lagi, kita kasih ini. Kemudian ada keyword localhost di sini. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan membuat password. Nah, buat passwordnya di sini saya bakal kasih Rayvan 123 misalnya. Oke, oke, jangan lupa kasih titik koma. Oke, kemudian kita bikin user yang kedua karena dari perintahnya sendiri itu meminta kita untuk membuat nama depan sama nama belakang daripada nama lengkap saya sendiri, yang dimana nama lengkap saya itu Revan Dimawinata, dan kalau kita pisahkan nama depan saya itu Revan dan nama belakang saya sendiri itu Winata. Oke, jadi di sini nama depannya itu sebagai user yang pertama dan nama belakangnya itu akan menjadi user yang kedua gitu. Itu Winata. Oke, ini sama kayak yang di atas.
localhost sebagai keywordnya, identified by. Nah, ini kita bakal kasih mungkin passwordnya miripin aja formatnya. Oke, oke, udah ya. Terus kita enter. Oke, udah jadi teman-teman dari password, user sama passwordnya. Oke, sekarang kita lanjut ke tugas yang kedua. Nah, di tugas yang kedua ini, itu kita diminta untuk memberikan hak akses. Ini dia meminta grant nih, kan justru revoke, karena revoke sendiri itu pengertiannya ambil atau mencabut hak akses daripada user gitu. Ini itu saling kontras dengan grant. Karena grant sendiri itu dia justru memberikan hak akses kepada user. Oke, seperti apa sih? Nah, dalam case ini itu dia ada dua ya. Ya, ada dua ini. Ada insert sama melihat. Melihat artinya kalau dalam query itu select. Ada dua ini yang akan kita gunakan sebagai akses daripada kedua user yang ada di sini. Oke, buat yang pertama itu user John. User John itu berarti kan user yang pertama ya, Revan. Si Revan itu dia bisa dia memiliki akses untuk menginsert atau menyisipkan data ke dalam table. Kita bikin dulu mungkin. Di sini ada keywordnya. Kita tulis dulu nama database kita tadi. Jadi DB itu DB kampus saya. Oke, di sini kita kasih titik. Dan nama kolom yang kita tuju itu apa? Nah, ini itu kita nama tabel maksudnya. Nama tabelnya itu mahasiswa. Karena ini merupakan tabel yang dituju sebagai tujuan dari tab. Oke. Terus to. Nah, kita memberi hak akses kepada. Ada itu maksudnya. Kita terima kasih. Oke, ini kita ya. Kemudian selanjutnya kita akan memberikan hak akses kepada user yang kedua. Kedua dalam kali ini itu Winata. Nah, si Winata ini dia bisa memiliki hak akses berupa select, yang artinya dia bisa menampilkan gitu daripada data dari tabel. Di sini itu tabel mahasiswa. Jadi kita bikin gen select on db database. Dan ini tabel yang dituju yaitu tabel mahasiswanya. Dan tuh memberikan akses kepada user yang kedua yakni oke, jangan lupa kasih titik. Saya cek dulu. Oke, sudah benar ya. Oke. Nah, sekarang kita bakal melakukan uji coba nih, apakah benar codingan kita atau query kita ini atau sintaksnya. Nah, di sini saya klik Ctrl D, di mana ini akan membuka tab baru daripada terminal gitu. Oke. Nah, di sini kita masukin user yang pertama dulu nih, buat tab yang pertama. Yang sendiri itu MySQL, kemudian nama usernya tadi, dan kita enter ya. Oke, passwordnya tadi ini memang nggak terlihat ya, karena dari terminal sendiri itu memang harus menjaga proteksi, yang proteksi atau keamanan yang sampai underscore ya tadi. Ini kita aja, kita udah berhasil masuk ke dalam user yang namanya Revan. Si Revan ini kan dia tadi cuma memiliki hak akses insert. Sekarang kita uji coba nih, apakah dia benar-benar cuma bisa bikin insert doang, atau dia juga bisa nih kayak misalkan melihat atau select, itu harus kita cek.
Oke, di sini kita coba insert dulu. Ini besar dari DNL sini, insert into, dan insert into, ini. Ini nama database-nya, kemudian diikuti dengan tabelnya. Kita mau insert ke mana? Dan ini kita, ya ini buat tabel mahasiswa itu ada NIM, jurusan, NIM, ya, sama IPK. Oke, dan value-nya nih, value-nya. Nah, buat value-nya kita isi, mungkin buat ininya saya bakal isi 10. Oke, oke, buat namanya mungkin saya bakal kasih Ilham Joseph ya. Pesannya mungkin kita main aja dengan saya sendiri yaitu sistem informasi. Dan angkatan 2024. Oke, buat IPK-nya saya bakal cantumin 3,9. Oke, ini udah ya. Oke, oke. Ini tinggal kita enter aja. Oke, ini query-nya berhasil ya teman-teman. Bisa dilihat dari hasil sintaksnya itu query oke, yang artinya dia berhasil gitu. Yang mana ini sesuai dengan yang kita inginkan. Ada user yang pertama yaitu user Rayvan. Di sini itu dia bisa memiliki hak akses berupa insert. Ini kita udah berhasil membuktikan bahwa di user yang pertama itu dia memang benar-benar bisa user. Nah, sekarang kita coba buat akses yang kedua pada case ini gitu, yaitu select. Sini seharusnya skenario daripada user yang pertama itu dia tidak bisa kan hak akses berupa select atau menampilkan data. Ini kita coba ya. Ini daftar sampel ya untuk memanipulasi data. Oke, di sini select from database-nya database mana dan kolomnya nih. Kolom yang mau tabel yang mau kita tampilin tuh tabel mana ya? Oke, ini udah. Oke, kita lihat teman-teman. Hasilnya harusnya itu error. Nah, dia nggak diberikan akses untuk select atau menampilkan data atau melihat. Oke, bisa dibaca di sini itu dia select comment deny. Artinya komen daripada select itu ditolak untuk user yang namanya Rayvan atau user yang pertama dan khususnya pada tabel mahasiswa. Nah, memang saya setting tadi si Rayvan ini itu tidak memiliki hak akses untuk menampilkan data, melainkan dia hanya memiliki hak akses untuk menyisipkan data. Nah, tidak lain di sini adalah kodenya ya, insert. Oke, mungkin kita bakal lanjut ke pembuktian user yang kedua. User 2 ini dia sebentar, kita bikin dulu tab baru. User yang kedua. Ini kita masuk dulu. Oke. Buat user yang kedua ini dia diizinkan buat select atau menampilkan data gitu. Terus di sini ekspektasinya adalah dia tidak bisa menginsert atau menyisipkan daripada data mahasiswanya gitu atau tabel mahasiswa. Jadi kita tiga. Oke, ini kita masuk dulu buat contohnya. Dan di sini kita udah berhasil masuk ke terminal. Mungkin kita bakal langsung coba aja. Yang pertama itu, oke, kita select dulu. From database mana, database. Terus, ini misalnya saya, kemudian ini kita kasih titik diikuti dengan yang kita tuju. Oke, ini udah benar ya. Oke. Jadi di sini di user yang kedua itu dia berhasil menampilkan data daripada tabel mahasiswa yang ada di database. Ini lengkap ya. Ada entitas NIM,
nama, jurusan, angkatan, IPK, semuanya ada ditampilin di sini, terkecuali. Oke, sekarang kita tes nih buat yang akses yang kedua, yaitu insert. Nah, apakah si user yang kedua ini bisa insert? Harusnya enggak kan ya. Ini bisa dilihat ekspektasinya adalah R. Nah, ini sama kayak tadi ya teman-teman, basic BML. Kita bakal masukin ini, dia ada NIM, nama, kemudian IPK-nya. Ini kita masukin, mungkin saya bakal samain kayak yang tadi. Dan ini itu tadi 9 ya tadi ya. Sebentar saya coba lihat. 70 deh. Ini namanya Ilham Joseph. Jurusan Jurusan 2024. IPK-nya mungkin kita taruh ya, titik koma jangan lupa. Oke, ini kita cek dulu jadinya. Oke, udah benar ya. Oke, oke dari hasil query-nya itu dia nampilin denied, yang artinya apa namanya uh, akses insert itu ditolak untuk user yang bernama Winata gitu, karena itu sesuai dengan apa yang kita inginkan atau apa yang kita ekspektasikan dari tadi gitu. Dimana si user yang kedua ini dia memang cuman bisa menampilkan data atau select data daripada dia menginsert data atau menyisipkan data. Berarti memang terbukti ya. Jadi dari kesimpulan gitu, berarti user yang pertama itu dia cuma bisa menginsert data, ya. Kemudian dia tidak bisa menampilkan data, itu select data. Tapi buat yang user yang kedua itu justru kebalikannya gitu. Mana user yang kedua ini itu dia bisa menampilkan data atau melihat keseluruhan daripada data, tapi dia tidak bisa menampilkan menyisipkan atau memasukkan data-data baru seperti yang saya contohkan ini. Oke, jadi ya buat task yang ketiga ini kita udah dicoba skenario-nya. Oke, kemudian kita lanjut ke task yang keempat. Task yang keempat ini dia meminta buat ya, dia minta berarti ini kita fokusin ke tab yang berisikan user yang kedua ya. Nah, dua itu user yang kedua. Yang kedua saya kan Winata ya. Oke, ini kita bermain di tab tab yang utama dulu. Memasukkan sintaks-sintaks utamanya sebagai perintah awal gitu. Di sini kayak sepertinya kita akan banyak menggunakan revoke pasti revoke sama grand. Oke, di sini mungkin dari keterangannya bisa dilihat di sini itu tertulis cabut dulu select penuh jika ada, ganti dengan akses kolom tertentu. Oke, berarti tadi kan awalnya buat user yang kedua, itu saya menaruh bahwa selectnya itu buat keseluruhan daripada tabelnya gitu. Nih, gimana caranya supaya kita mau nampilin beberapa kategori aja gitu, beberapa entitas saja. Mana di sini misal saya ambil NIM dengan nama atau NIM dengan jurusan, kemudian atau NIM, terus angkatan, terus sama IPK atau banyak kombinasi lainnya lah. Tapi pada case ini itu kita akan mengambil NIM
sama jurusan yang akan menjadi kategori khusus pada unsur kedua yang ingin ditampilkan gitu dari unsur kedua. Oke, balik ke kita hapus dulu akses dia buat tampilin keseluruhan daripada tabel data tabelnya gitu, khususnya tabel mahasiswa. Oke, ini kita refresh di back on db RAM ini itu 26. Nah, di sini bedanya Grand sama Revoke. Kalau di Grand itu dia menggunakan keyword to karena dia memberikan akses kepada siapa itu. Kalau Revoke itu mencabut hak akses dari siapa. Nah, sini itu kita mencabut hak akses dari di Winata. Dan jangan lupa titik koma. Oke, oke, berhasil ya. Selanjutnya itu kita ingin memberikan hak akses nih ke Winata tadi, si user kedua. Nah, sekarang dia nggak punya akses apa-apa nih. Makanya kita sekarang tambahin hak akses yang baru ke dianya. Di mana dia bisa menampilkan data seperti name, nama, sama jurusan. Sesuai dengan perintah yang diinginkan. Ini nama, jurusan, from. Di tabel mana? Nah, itu dari tabel yang diketik, kemudian tabel tujuannya. Oke, ya udah benar ya. Oh, belum. Punya belum. Yaitu memberikan akses ke di Windows. Lihat si user yang oh, ya udah ya. Ini bentar. Harusnya on ya teman-teman. Confirm. Oke. Ya, ini harusnya udah benar. Sepertinya ada salah. Ini kurang ini ya. Oke, berhasil. Oke, di sini kita sudah berhasil untuk mengubah daripada hard disk untuk user yang kedua alias Winsi Winata ini, yang dimana yang awalnya dia itu cuman yang mana awalnya dia itu bisa menampilkan keseluruhan daripada data tabel mahasiswa, sekarang dia cuman bisa mengakses atau menampilkan data khususnya pada kategori NIM, nama, sama jurusan gitu. Cuman 3 entitas itu aja. Oke, sini kita coba buktiin. Kita buka yang ke tab yang ketiga, nya untuk user yang kedua gitu. Oke, di sini, oke, di sini buat skenario yang pertama itu kita coba buat menampilkan ketiga kategori tadi ya yang kita memang tujukan gitu. Dan ada jurusan kan ya. From DB yang dengan tabelnya tujuannya. Oke, benar ya. Ya, udah benar. Oke, ini dari tampilan yang terlihat daripada sintak ini gitu,
itu dia memang menampilkan tabel yang hanya berisikan 3 entitas saja gitu. Karena ini memang ekspektasi kita gitu kan. Di sini cuma ada NIM, nama, sama jurusan. Oke. Oke, kemudian kita coba skenario yang kedua. Nah, di skenario yang kedua, ini dia justru mengharapkan bahwa kategori IPK itu kan memang nggak bisa kita lihat kan, karena kita nggak memberikan akses untuk user yang kedua alias si Winata ini, dan kita pengen membuktikan itu gitu. Sekarang kita masukin sintaknya, eh, select IPK atau tampilkan IPK dari DB Kampus. DB Kampus ini yang mahasiswa. Oke, jadi koma. Nah, jadi bisa dilihat di sini itu aksesnya ditolak gitu, si user Winata karena dari awal tadi memang kita tidak memberikan akses untuk select kategori eh, karena kita cuma memberikan akses untuk NIM sama jurusan. Oke, sekarang kita pengen membuktikan skenario yang ketiga nih. Nah, di skenario yang ketiga itu kan tadi memang kita sempat memberikan akses untuk si Winata ini atau si user kedua ini menampilkan keseluruhan data daripada tabel mahasiswa. Tapi sekarang itu udah dicabut gitu. Sekarang kita pengen bukti nih, apakah haknya memang benar-benar udah dicabut atau masih masih bebas gitu dianya buat buka atau menampilkan keseluruhan data daripada tabel mahasiswa. Sekarang kita bakal coba klik bintang. Bintang ini artinya keseluruhan ya teman-teman. Oke, tahu terus. Nah, kemudian dari tabel tujuannya itu tabel mahasiswa, titik koma, terus tinggal kita enter. Oke. Ya, jadi terbukti ya teman-teman, di sini ada kode bahwa selection denied to user Winata, di mana ini memang ekspektasi kita dari awal itu si Winata itu memang nggak bisa buat tes keseluruhan kategori dari tamu siswa ataupun buat kategori IPK karena pada case ini itu kita hanya memberikan akses bagi dia untuk membuka atau menampilkan kategori NIM, nama, sama jurusan. Oke, untuk task 4 harusnya udah clear. Sekarang kita lanjut ke task yang kelima atau task yang terakhir. Oke, sekarang kita mungkin beralih ke tab pertama dulu. Oke, di sini dia meminta untuk cabut hak akses nih. Berarti kita menggunakan revoke. Ya, di sini kita akan menggunakan revoke. Kemudian audit hasilnya. Oke, berarti kita cek nih hasilnya nih. Setelah kita revoke, itu kita bakal cek gimana hak akses daripada kedua usernya gitu. Oke, apakah dia masih memiliki hak akses? Mari kita coba. Oke, sebelumnya kita bakal hapus dulu nih revoke. Mungkin dari yang user pertama dulu ya. Oke, dari user pertama dulu. Oh, kalau yang user pertama tadi dia insert kan ya? Oke, dia insert. Hak aksesnya insert gitu loh. Berarti kita mau menghapus akses untuk dia menginsert atau mengisipkan data sesuai dengan apa yang kita kerjakan sebelumnya gitu. Jadi kalau misalkan dia select, berarti nanti revoke select sesuai dengan akses yang dia miliki sebelumnya. Ini kebetulan dia cuma memiliki akses satu, jadi kita hapus satu aja gitu. Jadi reset, oke, dari mahasiswa, dia akses tadi, dan prom. Ingat lagi teman-teman, keyword daripada revoke itu prom. Mana? Dari mana? Itu dari user type. Ini sekarang dia harusnya nggak bisa lagi buat mengakses eh, untuk menyisipkan data ke tabel mahasiswa. Dan ini kita tambahin keyword localhost. Oke, ini harusnya udah ya. Cek dulu. Udah ya.
Oke, sekarang kita ulangi untuk yang user yang kedua. Ulangi stepnya nih. Oke. Bedanya adalah pada user yang pertama itu kita menghapus hard insertnya. Dan karena si user yang kedua itu dia memiliki akses untuk select ketiga kategori tadi, maka kita hapus select atau akses menampilkan tiga kategori tadi. Hmm, kita yes, jadi bentuknya pada tabel mahasiswa. Oke, ini formnya user yang kedua. Ya, ini oke, saya cek dulu. Oke, udah ya. Oke, udah berhasil. Sekarang pinta yang selanjutnya itu kita akan tampilkan akses yang masih tersisa atau bahkan nggak ada lagi gitu ya. Nah, harusnya ini udah kaput semua daripada akses untuk share gitu. Oke. Oke. Jadi bisa dilihat yang user yang pertama itu dia nggak memiliki akses lagi teman-teman. Jadi karena udah kita hapus tadi hak aksesnya, khususnya buat user yang pertama itu dia memiliki akses untuk insert kan ya. Ini kita udah hapus gitu akses dari si user pertama. Oke, kita bakal lanjut ke yang kedua. Itu binata. Kita bakal in yang mungkin masih tersedia atau isi. Ini kita enter. Oke, sama ya, nggak ada lagi yang tersisa. Jadi usage usage di sini itu apa ya, merepresentasikan lah bahwa kedua user ini itu mereka nggak bisa lagi buat manipulasi ya data ini gitu, nggak bisa lagi menginsert atau mengubah data kemudian mereka juga nggak bisa nampilin data lagi. Nah, artinya mereka ini cuman sebatas ya login terus masukin password aja gitu. Nggak lebih daripada itu. Oke, sekarang untuk perintah yang terakhir. Oke, di sini kita mau nyoba nih buat setiap usernya. Apakah eh, akses daripada setiap usernya itu benar-benar udah dicabut atau masih tersisa nih. Jadi kalau kita berarti kan codingan saya atau sintak saya salah kan. Ini kita coba nih. Ini saya bakal tambahin di yang namanya Ilham Joseph juga dan buat jurusannya di Milan. Oke, ini uh, sintaks daripada insert untuk user yang pertama itu ini. Dan kita bakal uji coba nih akhir kalinya apakah daripada user yang pertama itu benar-benar udah dicabut atau justru belum gitu. Oke, oke. Dari hasil yang ada di sini itu bisa kita lihat bahwa insert comment denied for user refund
user yang pertama itu dia udah nggak bisa lagi gitu buat itu. Terus sebelumnya itu kan kita memang udah berikan akses kepada dia gitu karena pada si user pertama ini buat main data. Sekarang kita udah benar-benar ngecabut akses dari dia seluruhnya. Ini itu memang cuma satu sih hak aksesnya itu cuma user. Sekarang kita terapin ulang ke yang kedua itu si Winata. Winata ini pada awalnya kan dia bisa melihat kategori, melihat keseluruhan daripada entitas daripada tabel mahasiswa, dan saya ubah menjadi bisa melihat tiga kategori entitas saja dari tabel mahasiswa, dan sekarang kita benar-benar udah hapus akses dia atau udah kita cabut gitu akses daripada user yang kedua. Oke, sekarang kita coba buktiin nih teman-teman. Oke, mungkin saya bakal langsung coba aja buat nanti ke suruh dia minta dia jangan deh kita tes dulu karena terakhir kali kan dia itu bisa melihat tiga entitas dari tabel mahasiswa. Ya ini kita coba dulu nih, coba dulu buat nampilin tiga entitas. Oh, ini ya, kan kita tes nih. Nah, ya kan kan ini setnya udah nggak lagi daripada sih. Ini kita bakal coba. Benar ya. Ntar dari informasi yang diberikan di bawah ini itu dia menunjukkan bahwa select comment denied to user Winata. Artinya di user yang kedua lihat user yang Winata ini tidak diberikan lagi gitu akses untuk menampilkan data daripada tabel mahasiswa baik dia lihat secara keseluruhan ataupun lihat kategori tertentu. Sekarang sekali lagi itu kita bakal lihat bukan data apakah dia masih bisa gitu praktek kalinya. Oke, sama ya. Dia udah benar-benar nggak bisa lagi, nggak punya akses lagi buat lihat atau menampilkan kategori atau keseluruhan daripada data daripada siswa. Wah, mungkin udah selesai ya. Ini juga saya udah tampilkan daripada atau yang diberikan kepada tiap user itu udah dicabut. Ya mungkin sampai di sini saja video coding saya mengenai implementasi daripada data control language atau DCL dengan aplikasinya pada CLI command line interface yang dimana pada case ini saya itu menggunakan Laravel. Saya menggunakan Oke, mungkin dari tugas ini itu saya mendapatkan fact bahwa brand dan record merupakan hal yang saling kontras gitu, di mana keduanya ini saling bertentangan, yang dimana brand itu dia justru memberikan akses kepada user. Si Revoke itu dia justru menghapus atau mencabut akses daripada si user gitu. Ini mungkin sekian aja video seperti sistem basis data dari saya. Saya Revandi Benata, dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata ataupun dari kawan saya mungkin ada yang kurang, dan mungkin sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.